kayak cerita rakyat yang mengisahkan jalinan kasih yang tak sampai seorang insan yang berujung kawin paksa. Sang pria bernama Samsul Bahri yang mempunyai wajah yang tampan dan juga berasal dari keluarga yang terpandang. Dan si gadis bernama Siti Nurbaya yang mempunyai wajah cantik jelita serta santun budinya anak Baginda Suwardi. Namun sayangnya jalinan cinta antara Samsul dan Nurbaya sangat kental. Samsul melanjutkan sekolah di Batavia dan Nurbaya hanya menunggu kepastiannya dan melanjutkan kehidupannya di Teluk Bayur. Pada suatu masa di Teluk Bayur, Alimah, saudari dari Nurbaya, akan dipinang oleh laki-laki Minang yang akan melangsungkan pernikahan di keesokan paginya. Maka malam ini adalah malam Bainai Alimah yang akan dilangsungkan secara hikmat dengan adat istiadat yang berlaku di ranah Minang. Selamat ya Alimah. Makasih ya Umi. Nur, kamu kapan menyusul seperti Alimah? Nur, denger. Kalau mama udah dengarnya kapan nyusul. Jangan lama-lama. Cari laki yang mapan, kaya. Biar senang hati lu tuh. Tante, Halimah, terima kasih ya. Selamat Halimah. Makasih ya Umi. Hati-hati di jalan ya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Makasih ya sudah datang. Makasih. Makasih. Makasih ya. Makasih. Makasih. Nur, kamu kapan menyusul? Nur, kamu masih sama Samsul, buruan nikah. Makasih. Hati-hati di jalan ya. Nur, umur udah bertambah, cepatlah cari jodoh. Iya tante. Hati-hati di jalan Tante. Makasih ya. Ya. Nur, kau masih menulis buku diarimu itu Nur. Percuma nggak sih? Kan pada akhirnya kau akan menikah sama seperti itu. Halimah, buku cita-cita aku tidak akan usai apabila aku cuma menikah. Lagian ya, menurut aku, cita-cita itu bakalan cuma usai ketika kita sudah berhenti bernapas. Tapi ya Nur, wanita kan kodratnya hanya untuk menjadi istri serta seorang ibu. Percuma nggak sih kalau kau punya cita-cita, kau pilih cita-citamu itu atau menikah? Ayo pilih yang mana? Halimah, cita-cita aku bakalan usai kalau aku sudah berhenti bernapas saja. Jadi, untuk itu, ayo kamu istirahat. Besok adalah hari spesial nih, nggak boleh capek. Ya, setuju sih. Memang ya, pikiranmu itu sangat berbeda dari keluarga kita yang lain. Sudah yuk, istirahat. Besok adalah hari spesial. Nur, Tante, celana yang tadi Tante suruh pakai diletakkan di mana? tadi Nur pakai cuma ini loh, tadi jatuh di kursi, kamunya aja yang kamu pakai. Keras kepala, keras kepalanya, dipakai selendangnya jangan dilepas-lepas. Oh nggak tante, ini hari yang besar untuk Alimah. Untuk Alimah atau untuk Tante? Ini untuk Nur juga. Pokoknya hari ini tolong dandan yang cantik karena tante akan memperkenalkan kamu dengan seseorang yang mapan dan tinggi martabatnya dibandingkan pacarmu itu. Hai cantik. Hai, makasih. Tuh lihat deh, mereka berdua kelihatan bahagia banget ya. Kenapa emang? Kamu mau? Mau apa? Itu tuh Nikah? Ya enggak lah. Aku kan masih punya banyak cita-cita. bukan, Kamu kali yang mau cepet-cepet di sana. bukannya cita-cita perempuan biasanya cepet-cepet nikah ya? Maksud kamu, cita-cita aku sama kayak perempuan biasa. Emang beda ya? Tapi Nur, kamu pernah berpikir gak? Bagaimana kalau kita hidup tanpa memilih pilihan atau mimpi kita? Itu nggak masuk akal, Samsul Bahri. Ya ikuti alur aja. Kan ada yang namanya takdir. Takdir itu memang ada, tapi mimpi dan pilihan adalah punya kita sendiri. Oke, kamu sini tidak mimpi aku. Mimpi kamu yang mana dulu? Yang tentang... Aku tahu. Pasti mimpi kamu untuk menjadi pengacara yang adil kan? Ya, sebenarnya Nur, mimpi aku itu sudah terjawab. Aku mendapatkan beasiswa untuk aku melanjutkan studi hukum untuk aku jadi pengacara. Beasiswa? Keren banget. Di Batavia. Berat memang untuk pergi. Tapi apakah kau berkenan untuk menungguku? Apa kamu?
Terima kasih. Aku akan selalu mengirimkan surat untukmu. Berdoa aja nih. Tadinya. Nur, Kenalkan, ini keponakan saya, Siti Nurbaya, anak dari Baginda Sulaiman, yang punya surat kabar dan cakrawala. Mande, cantik sekali, manis sekali. Kecantikan seperti ini membuat pria manapun terbius. Nur ini juga gadis yang pintar, dia sangat gemar membaca. Dipastikan dia akan menjadi gadis yang sangat cerdas. Nur suka membaca untuk menjadi jurnalis, bukan untuk menjadi istri orang. Wanita setinggi apapun ilmunya akan balik pada kodratnya, yaitu membahagiakan suaminya. Betul, Bung. Kodrat wanita tidak serendah pikiranmu. Nur, Itu kan Datuk Beringgi. Datuk Beringgi. Siapa tuh? Kau tak tahu Bahri? Beringgi, kau tak tahu? Dia saudagar rantauan asal Padang yang amat termasyhur. Segudang hartanya, segudang wanitanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kok pulang duluan sih? Ayah kan ingat kesempatan agar Sabtu tidak sungkan. Apaan sih ya? Ayah sudah minum obat? Sudah, Nur, kamu harus tahu bahwa ayahmu itu kuat. Masih tentang prostitusi. Bukankah ayah sudah banyak kali mengulas tentang hal itu? Nur, ini adalah surat cinta yang akan selalu ayah tulis supaya orang tahu betapa jahatnya prostitusi. Ingat, semua terinjak tidak akan pada mati, lalu tersandung pada tiga. Dalam lemah lembutnya perempuan Minang itu juga harus bisa kuat dan bisa menghancurkan kerasnya batu karang sekalipun. Dan perempuan Minang itu juga harus tahu bahwa kopinya ayah itu telah habis. Kopi terus ya. Nur ambilkan air putih untuk minum obat ya. Kopi Nur, Air putih ya. kopi Nur, tambah gula. Nurbaya, ada yang perempuan kayak gitu? Kalau gitu mah langsung kita aja bos. Nurbaya, hidupku nggak akan tenang sebelum mendapatkannya. Bung Beringgi, Anton, kenapa mukanya kusut gitu? kabar buruk Bung. Kalap diprotes warga. Diprotes. Diprotes gimana? Artikel ini selalu manasin rakyat untuk menolak klub kita Bung. Ini si Sulaiman kan? Betul Bung. Sudah sering ia membuat kritik soal prostitusi dan klub malam Bung. Duduk. Sulaiman, akan kubuat kau masuk perangkapmu sendiri. Terpikirkan pertanyaannya dan kupastikan Nurbaya itu berbahaya. Harta, Nurbaya. Dari klub malam Taman Medan, klub terpanas seantero Minangkabau, mempersembahkan pos kecintaan pria dan wanita, Lakas Suara. Lelah di hari-harimu, tak puas nafsu yang menggebu-gebu. Oleh sebab itu, welcome to Taman Edan. Waktu hampir habis, Bu. Kau yakin siasatmu akan sukses? Bagaimana cara bungkam si Sulaiman dengan surat kabarnya? Lakukan saja tugasmu. Dan ingat, aku harus tepat di belakang layar. Tapi, Bu, Tenang saja, tenanglah sedikit. Semua sudah kupikirkan dan akan kuberi keadilan. Hakim ini pengen cepet kaya juga. Kira budak tuh kan. Bisa kau tuntut Sulaiman, bisa kau begokan segala macam hukum. Bisa kau kerja sama? Hai Nurbaya, apalah kabarmu? Ku doakan engkau sehat selalu. Apakah masih kau ingat diriku yang lama?
tak bertemu. 3 bulan rasanya Nur, bagaikan 3 tahun. Samsul Bahri, baiklah kabarku. Bagaimana dengan kabar di sana? Tak kuasa menahan kerinduan akan kenangan kita. Jarak menyadarkan aku, ku butuhkan dirimu. Andai engkau ada di sisiku, usai segala rindu dalam biru, bagai nada-nada yang bertemu cinta, menjalin cinta dengan pena dan kata. Samsul Bahri, baru ku sadari berharganya waktu yang dimiliki. Setiap hari menahan kerinduan akan kenangan kita. Tapi tak banyak waktuku untuk pikirkan dirimu. Andai engkau ada di sisiku, usai segala rindu dalam biru, bagai nada-nada yang bertemu cinta, menjalin cinta dengan pena dan kata. Maaf, ku akhiri surat ini sebab ada tugas yang menanti. Salam untuk ayah juga keluarga. Ku jalin kata dengan tertanda cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, sudah makan? Sudah Tante. Ya, padahal Tante masak makanan kesukaan. Ini boleh nanti dimakan ya. Terima kasih Tante. Iya, Nur. Tante punya kabar bahagia. Ada seseorang yang berbaik hati ingin meminjamkan uangnya kepada kita untuk membebaskan ayahmu dari tuntutan Pak Anton. Siapa dia Teh? Bung Ringgi yang Tante perkenalkan waktu pernikahan Alimah. Ingat tidak? Bung Ringgi. Tapi bagaimana dengan jaminannya? Pasti butuh bertahun-tahun untuk melunasi uang-uang itu Tante. Ini udah jalan yang maha kuasa. Bung Ringgi tidak mengharapkan uangnya kembali. Justru dia ingin menjadi bagian dari keluarga kita. Maksud Tante? Bung Ringgi ingin meminangmu menjadi istrinya, Nur. Nur tidak bersedia. Nur, pikirkanlah dulu. Ini demi ayahmu. Bung Ringgi itu laki Minang. Dia baik, kaya, tampan. Kita bisa punya banyak emas, Nur. Bung Ringgi itu banyak yang suka. Semua perempuan ingin dibina olehnya. Tapi cuma kamu yang bisa memegang hatinya, Nur. Tapi Nur lebih baik mati daripada menikah dengan pria yang tidak Nur cintai. Keras kepala, harta banyak, sawah terbentang. Di tepian kota semua punya Ringgi. Harta jangan dipamerkan. Cinta bukan sebuah dagangan. Dagangan. Nurbaya, oh Nurbaya, persetan dengan cinta. Indah kuno engkau menikah dengan yang kau cinta. Bila ayahmu Nurbaya habis di penjara. Nurbaya jangan durhaka, pikirkan ayahmu di dalam penjara.
demi ayahanda yang tercinta. Ku harap kau segera memilih Nurbaya menikah. Kata mereka, wanita sesungguhnya makhluk teristimewa, punya kuasa untuk menentukan pilihan dan nasib mereka. Tetapi nyatanya lanjutan kisah tak seindah yang kukira. Kedua pilihan yang tak sejalan, penjara untuk ayah ataukah Nurbaya. Bagaimana diriku bisa membiarkan ayah di dalam penjara? Apakah tiada jalan lain selain menikah tanpa cinta? Kata-kata apa yang kan jadi jawaban? Nur, istirahat ya. Besok kan hari besarnya nih. Oke? Iya, Tante. Alma bantu Tante beres-beres ya. Siap, Tante. Nur, kau tuh belum makan loh dari pagi. Besok kan hari besarmu, Nur. Jangan sampai kau sakit. Kau mau kuambilkan apa? Kue mau? Atau limpik? Bisa kau tinggalkan aku sendiri dulu? Nur, kenapa, Nur? Lim, maafkan aku. Aku tidak bermaksud kasar kepadamu. Tetapi aku malu padamu, Lim. Selama ini, aku selalu membual tentang mengatur nasibku sendiri, memilih pilihanku. Tapi, nyatanya... Nur, kau itu akan tetap selalu menjadi Nurbaya yang aku kenal. Nurbaya yang kamu kenal, ia akan berakhir pada malam ini. Mimpimu boleh saja terhalang. Tapi aku belum menyerah. Belum berakhir. Ceritamu belum sampai pada lembar terakhir. Jangan menyerah. Selama aku di sini, belum berakhir.
Pernikahan Nurbaya dan Datuk Meringgi pun akhirnya diselenggarakan dengan meriah, bersahaja bagaikan pesta yang tiada tara. Namun apakah sejatinya Nurbaya bahagia? Bahkan sang kekasih yang jauh di sana tidak tahu apa yang terjadi pada hari ini. Makanya banyak ya, guys. Pagi Tuan, pagi Nyonya, ini minumannya. Iya, terima kasih ya. Punten Tuan, para ajudan sudah datang untuk laporan. Suruh masuk dan panggil Nurbaya. Untuk pagi ini sarapan bersama. Baik Tuan. Pagi Tuan, pagi Nyonya. Kalian lihat kan, saya masih capek dengan acara semalam. Jadi tolong laporannya dipercepat. Apa Tuan? Terkait bermasalah? Laporan selesai. Emang cuma segitu? Ya maaf Tuan, tadi katanya suruh cepat, bukan lengkap. Siapa kamu yang gak lengkap? Maksud Tuan itu cepat, jelas, juga lengkap. Sony. Nyonya banyak mau kayak main. Apa? Si Nyonya banyak mau kayak main. Para ajudan pun melanjutkan laporannya kepada Meringgi. Lalu, Meringgi pun memerintahkan kepada para ajudan untuk memanggil Nurbaya agar sarapan bersama. Bertemulah ia dengan Isabella, istri pertama dari Datuk Meringgi. Bagaikan babak baru pertemuan keduanya, melahirkan kebenaran yang terungkap dan menjadi cikal bakal dari kehancuran Meringgi. Sedih. Udah biasa. Hari pertama kan? Maksud Anda? Saya Isabella, istri tertua Datuk Meringgi. Kamu ini sepertinya tipikal perempuan-perempuan yang butuh wejangan saya ya. Nurbaya, selamat datang di kediaman Datuk Meringgi. Saya tahu dia memang suami terburuk sejagat, persatu malahan. Jadi bagaimana kamu bisa sampai sini? Coba ceritakan, geser dulu. Meringgi membayarkan uang kepada klub malam yang menuntut ayahku. Oh, Taman Eden. Iya, memang banyak perempuan-perempuan di sana. Diberikan pekerjaan, ya banyak. Sejuta cara agar mereka mendapatkan kekayaan. Maksud kakak, Meringgi ada kenang mendengarnya dengan Taman Eden? Iya, Taman Eden memang punya Meringgi. Hanya dari luar saja terlihat seperti punya si Anton. Anak didiknya. Tidak. Banyak perempuan yang seperti kamu itu, Nur. Ada, kalau nggak salah ada Rati, Ica, Deborah. Kayaknya kamu kalau nggak salah yang ke-10 deh. Selamat ya. Tapi aku nggak bakal jadi perempuan ke-10 yang akan diam saja dengan nasib. Hah? Maksud kamu gimana sih? Aku akan cari tahu. Kontes Ratu Edan bisa kau urus, Anton? Bisa Bu. Tapi saya khawatir dengan protes masyarakat yang akan membuat kontes itu sepi. Tenang saja, akulah Meringgi. Lihat bagaimana nanti caraku mencincang Sulaiman dengan surat kabarnya. Jurnalis mungkin bisa kau bungkam. Hakim pun bisa kau suap. Tapi bagaimana cara kau membungkam suara rakyat? Dengan uang dan wanita, apa yang tidak bisa kubeli menggunakan semua itu? Tanpa disadari, Nurbaya telah mendengar percakapan tadi dan sangat kecewa oleh Bung Meringgi, dan ia pun mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ia miliki.
Hai temanku, apa kabar? Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu di Jakarta? Bukannya banyak pengunjung Belanda yang berkeliaran di sana. Boleh kau perkenalkan dengan kami? Iya, ide yang menarik selain berbahaya. Ngomong-ngomong, gimana kan dia? Dia tidak menjemputku seperti surat yang tidak dibalas. Kau tidak tahu, Sam? Berbahaya. Sudah dibina oleh ini. Apa? Kini suratku tidak dibalas karena juga oleh tante dan atau diriku sendiri. Besok kau bisa menemuinya, karena besok ada pengajian untuk tahun depan di lainnya. Apakah kau bisa? Kau pasti belum siap. Jika kau belum siap, kamu bisa memaklumi. Tidak, aku siap. Apa yang harus kukatakan kepada dia? Ingat, kamu sini untuk menghormati ayahmu. Baiklah, kau duluan. Terima kasih. Terima kasih. Hai, apa aku baru datang? Tidak apa-apa. Aku sudah tahu ceritanya semua. Permisi, aku untuk mengambil minum dulu. Sam, tunggu sebentar. Nur, aku kesini tidak maksud apa-apa. Caranya menghormati mendiang ayahmu. Aku tahu Sam, tapi aku perlu bantuanmu untuk menuntut Meringgi. Aku punya banyak sekali bukti atas keterlibatan Meringgi dengan kasus mendiang ayahku terdahulu. Kasus Cakraulu dan Tamedanan itu. Mengapa baru menunggu sekarang untuk menuntutnya? Aku tidak memiliki pengacara, Sam. Hanya kamu yang dapat aku percaya sebagai pengacaraku. Kau tahu sendiri, dia dapat mengungkap semuanya. Tolong aku. Panggilan kepada Nyonya Meringgi ke-10. Tuan Meringgi telah tiba. Saya ulangi telah tiba. Sam. Kau ada keperluan apa di sini? Saya kesini yang menghormati mendiang ayah berbayar. Jangan kau jadikan orang mati sebagai alasan. Apa kau panas berduaan dengan istri orang begini? Punya adab kau. Maksud kau apa? Nur, kau lebih memilih dia daripada suamimu sendiri. Sekarang pulang. Ini terakhir kalinya. Kulihat kau bersama istriku. Semoga kau masih punya rasa malu. Ya, pakai penyimu rasa malu. Duduk. Sekali lagi, kutanyakan. Ada keperluan apa kau sama anak itu? Sudah aku bilang tidak ada apa-apa. Tetapi firasatku mengatakan ada apa-apa. Dan sudah menjadi tugasku sebagai suami yang baik menjaga istrinya. Nyonya Meringgi membutuhkan waktu untuk berpikir jernih. Dan tugas kalian adalah menjaganya agar tetap di rumah. Udah tidak bisa menahanku seperti ini. Calik. Ini teh namanya bukan menahan, ini teh perhatian, sayang. Kita udah 10 tahun bareng bos, gak pernah disayang. Betul, jangan disayang, jangan ajar tidak. Atau selalu disalahkan. Ya kalau itu karena lu bodoh, kerja lu gak bener-bener. Kenapa kamu selalu menuduh aku seperti itu? Gue aja gak pernah denger. Aku lagi di Taman Edan. Kerja mondar-mandir. Ditambah lagi mondar-mandir. Gue aja gak pernah denger. Kamu, kalau aku dipecat si bos gimana? Woi udah, jangan bertengkar. Sekarang tugas kita menjaga Nona Nurbaya. Kalau tidak dituruti, habislah kita. Semoga Nona Nurbaya mau menuruti agar kita sama-sama happy. Ya kan, Non? Sial, Nyonya di mana? Non. Ya Allah, Nyonya hilang. Aduh. Ini yang ada surga dunia. Surga apaan? Wah, aku siap mati, Rif. Aku sudah mati, Bang. Ayo. Hai Isabella. Nur, ngapain kamu kesini? Dan seluruh penghuni Taman Edan. Aku mempunyai sebuah rencana agar kita semua bisa terbebas dari jeratan Meringgi. Akhirnya ada perempuan Edan yang ingin melamar dia. Apa ide Edan, Nona? Kita semua bisa menuntut Meringgi di pengadilan. Maksud kamu apa sih? Kita bisa menuntut Meringgi, Kak. Dengan saksi yang kita punya, hakim mana lagi yang bisa dia buang? Tapi bagaimana jika kamu kalah? Apa jaminan dari semua ini? Aku sudah menganggap semua perempuan di sini sebagai adikku sendiri. Masuk kamu, Nur. Semua ini terlalu beresiko. Saya yang akan menjamin jalannya kasus ini sukses. Kamu saja belum disahkan menjadi pengacara. Ingin mengambil kasus ini terlalu beresiko. Aku tidak ingin membahayakan semua orang yang ada di sini. Aku sudah hafal semua tabiat iblis itu. Batalkan segera, bubar. Bertahun-tahun kita dipaksa tunduk pada takdir. Jika satu hari kita bisa mengubahnya,
Apakah kita akan tetap diam? Satu hari di mana suara yang biasa dibungkam bisa terdengar, apakah kita juga masih akan tetap diam? Kita bisa memgoreskan kita kemenangan, asalkan kita bersatu. Pertanyaannya adalah demikian. Maukah kita bersatu untuk menggoreskan kita kemenangan itu? Jika kita tidak segera bertindak, kita tidak akan sadar jika kita terikat jauh. Mari kita bersatu. Siap kita bertindak? Ya. Selamat datang. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya, Laka Suara. Membantu Anda di malam yang paling semarak, klub termegah sejagat raya, Taman Edan, mempersembahkan kontes Ratu Edan. Dan sekarang, saatnya kita berkenalan ketiga kontestan kecantikan Ratu Edan. Mempersembahkan kontestan yang pertama. Tunjukkan keedananmu. Selanjutnya, kontestan yang kedua. Tunjukkan keedananmu. Dan sekarang kita tiba di kontestan yang terakhir di malam hari ini. Kita sambut kontestan yang ketiga. Tunjukkan keedananmu. Saya Siti Nurbaya. Dan saya adalah korban penjahat yang paling edan. Hadirin sekalian, beliau bersama kita pada malam hari ini. Kita sambut Datuk Meringgi. Itu fitnah. Ini fitnah yang sangat keji. Siapa yang percaya dengan fitnah seperti ini? Saya bisa jelaskan. Nurbaya, berhenti. Sabar, aku satu semuanya. Untuk keadilan. Untuk keadilan. Aku masih agak berpikir. Banyak saksi yang akan berdatangan. Ini berkat pendidikan kita. Besok kita pasti akan menang. Belum, perjalanan kita masih panjang. Besok aku akan ke Batavia untuk memasukkanku sebagai pengacara dan akan kembali ke daerah besok pagi saat persidangan. Doakan lancar ya teman-teman. Aku berterima kasih kepada kalian semua. Tidak usah dipikirkan, Lord. Terima kasih ya, Sam. Ayo, Vin. Kita udah janji kan? Ya, betul. Ayo. Duluan ya, daripada kita jadi nyamuk di sini. Nur, kita duluan ya. Hati-hati. Oke Nur, kalau gitu aku pamit ya. Jika kau berkenan, bisakah kamu mengantarku ke surga besok pagi? Tentu saja, Sam. Ada berita bos di mana-mana. Waduh, nggak bagus nih. Ada fotonya si bos juga nih. Lihat deh. Meringgi tersangkut berbagai kasus suap. Ini juga nih, Meringgi, seorang beradab atau biadab. Is, Mason, ini ada berita tentang bos juga, Bapak Kahir, Kerajaan Meringgi. Waduh bos, ini juga ada lagi nih, pesta suap Bung Meringgi. Nah, di koran ini juga pasti ada nih. Nah, Apa ada berita bos apa lagi? Madrid menang 4-0. Kalau 4-0, kita lagi ngebahas tentang bos. Tahu banyak banget ini bos. Gak apa-apa, bos masih senang. Brengsek. Sudah kau periksa semua barang bawaanmu? Sudah. Sudah kau pastikan tidak ada yang tertinggal? Ada satu. Permataku ya Tuhan. Yang tertinggal di tangan. Samsul. Selainnya. Apa yang akan kita? Jika kasus ini berhasil, maka komisinya akan Kembali ke aku. Pas itu adalah tentang kita. Kembalilah. kita Sam, bagaimana bisa? Bisa. Kita pasti bisa. Saudari, kita akan bantu. Samsul. Dan akhirnya kita bersama.
berjanji kepadaku. Lanjutkanlah persidangan ini. Mohon berjanjilah. Akan kulakukan, Nur. Mohon bertahan, Nur. Maaf, seandainya aku bisa perkirakan akankah kita bersama-sama. Kita pasti bersama, Nur. Mohon bertahanlah. Dengan berdoa agar kita bersama. Dan berbaya agar kita bersama kumpul. Nur, seseorang tolong. Kumohon tolong, seseorang. Tuhan, kumohon. Sudah selesai semua amanah. Selesai sudah hayat Nurbaya. Oh, malangnya nasib Nurbaya. Terbujur kaku tanpa suara. Anak darah sudah tiada. Nantap Priti kini tibalah. Nur, akhirnya kamu menyerah. Ini belum berakhir, Sam. Belum berakhir, Lin. Nurbaya sudah pergi. Ini apa, Lin? Mungkin hanya kau yang dapat menjawabnya, Sam. Nurbaya tidak pernah menyerah. Seseorang telah merebut pilihannya. Yang mulia, dia telah menyuruh kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Dia telah menyakiti kami, yang mulia. Betul. Yang mulia, dia sudah mirip keluarga kami. Hal tersebut tidak benar, Yang Mulia. Ini merupakan pencemaran nama baik. Kami bertiga adalah korban kejahatan Meringgi, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Persidangan tidak bisa kami lanjutkan karena pihak penuntut pun tidak didampingi oleh penasihat hukum, Yang Mulia. Baik. Kita akan mendapat hasil persidangan hari ini. Namun terlebihnya kita harus mendengar dari saudara terdakwa. Silakan saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Semua tuduhan yang dituduhkan kepada saya semua adalah fitnah, Yang Mulia. Saya bahkan tidak mengenal orang ini. Apalagi untuk memaksa dan mengancam mereka sangat tidak masuk akal, Yang Mulia. Pembohong, Anda yang mengancam kami. Bajingan. Bantuin prosedur persidangan. Silakan dulu. Apakah Nona mempunyai bukti yang kuat? Buktinya ada di Nurbaya. Baiklah, karena Nona tidak mempunyai bukti yang kuat, dapat dinyatakan bersalah. Interupsi, Yang Mulia. Saya adalah penasihat hukum dari penuntut saya akan mengungkapkan bahwa sang dalang telah tiba dan bak pelur dan taat berarti Nurani ini mengakui kesalahannya. Ngomong tanpa bukti adalah fitnah. Sekarang aku punya bukti. Bohong. Benar Tuhan yang menjebak Sulaiman? Ngomong kosong. Benarkah Tuhan memasukkan dia dalam penjara? Ngomong kosong. Benarkah Anda pemilik Taman Edan? Bohong. Dan semua bisnis prostitusi? Akuilah ada seorang Meringgi. Mana buktinya? Yang Mulia Hakim, saya punya buktinya. Saksi kunci di balik kedatangan ini, Isabella. Yang Mulia, saya keberatan. Saksi baru ini tidak ada di agenda persidangan, Yang Mulia. Keberatan ditolak. Silakan. Semua yang dikatakan oleh Samsul benar apa adanya. Yang mulia, saya adalah Isabella, istri dari Meringgi. Di sini saya akan jujur, bahwasannya semua perilaku Meringgi dan juga kebobrokannya. Saya akan bersaksi untuk melawan Meringgi. Meringgi memiliki banyak istri untuk bisnis prostitusinya. Dulu saya adalah mucikarinya, dan ini adalah daftar dari pelanggan-pelanggan Meringgi. Siapapun yang ada di sini, kami semua sudah terbuka hatinya karena telah dimanfaatkan oleh Meringgi. Siapapun yang masih memiliki hati nurani, segera buktikan bahwa Meringgi telah bersalah. Cukup! Yang Mulia, keberatan saksi ini tidak ada di persidangan. Keberatan ditolak. Silakan saudara saksi. Saya memang tidak bernurani, tapi dengarkan kesaksian saya. Saya Anton, kaki tangan dari semua kejahatan ini, penipu, dan semua yang dikatakan oleh saksi benar adanya. Tutup mulutmu. Yang Mulia, saya memiliki semua buktinya, dan saya akan membuktikan siapa yang menipu. Anton, kau kemana? Kau kira aku sebodoh itu? Menunggu giliranku untuk kau habisi seperti kau menghabisi Nurbaya. Nurbaya? Ada hubungan apa dengan dalam kasus Nurbaya? Yang Mulia, segala saksi telah berbicara. Apalagi harus dibungkam? Diam! Hasil persidangan ini membuktikan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup penjara. Nur, kita menang dan aku mencintaimu.
kali. Apa udah pulang dengan begitu cepat? Apa itu? Selamat datang kembali, udah. Samsul Bahri, baiklah kabarku. Bagaimana dengan kabar di sana? Tak kuasa menahan kerinduan akan kenangan kita. Jarak menyadarkan aku.